Saya Dwi Bicoro, Kepala Balai Besar Bahasa Cimaung akan memberikan materi inovasi Cimanuk di dalam Pavilion Indonesia di acara WWF ke-10 di Bali. Dengan nilai kemajuan yang utuh di satu WWF Cimaung adalah Undang-Undang 17 nomor tahun 2019 terkait dengan sumber daya air. Ada 5 pilar dalam mengelola sumber daya air. Nah, ini BPW nanti akan memberikan inovasi-inovasi yang sudah dilakukan masing-masing. Karena ini cukup banyak, kan secara singkat saja. Nanti kita perdalam dengan tanya jawab. Lanjut, Mas. Ya. Bendungan Cipanas yang sudah kita selesaikan dan setelah lagi akan diresmikan, impoundingnya sudah setahun yang lalu. Ini berada di antara zona sesar. Ya. Seluas kawat yang penting itu ada 3 kawat seperti itu. Baru 2 tahun baru dia boleh establis. Oke, lanjut. Ya, kalau tak spillway dan intik, sebetulnya Bapak Ibu sekalian kalau lihat bendungan Pak itu antara spillway dengan intik dijauhkan. Mengapa? Spillway melipas pola lidah pengendapan sedimen ke arah spillway. Kalau intiknya jauh, dia tidak terancam. Cirinya itu dan itu kita adopsi. Ya, menurut SE Dirjen nomor 1 tahun 2019 ada 4 langkah untuk membuat modelasi irigasi. Dan ada 3 tahapan, tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Jadi kalau tahap 1 30% dari 45 langkah, tahap 2 60%, tahap 3 41%. Nah ini pada waktu di rentang itu disukai oleh Kementerian Negeri dan kedua ini belum pelaksanaan maupun operasi pemeliharaan dalam bidang pengelolaan. Nama saya Dewa Putu Oka Prasyase. Saya dosen dari Universitas Dianapura. Menarik sekali presentasi dari Bapak. Saya ada 1 masukan dan 1 pertanyaan, Pak. Mohon maaf sebelumnya. Masukan saya begini, Pak. Sekarang ini kita di Indonesia ini kan banyak sekali memanfaatkan daerah-daerah sekitar air dan sungai itu ya Pak ya, untuk pariwisata ya Pak. Apalagi di Bali ini ya, banyak sekali. Nah, saya ingin memberikan masukan karena tidak tertutup kemungkinan di sepanjang daerah air dan sungai itu akan ada tinggalan-tinggalan arkeologi, Pak. Saya beri masukan, mohon itu bisa juga dimasukkan ke dalam peta Bapak itu, sehingga nanti kalau ada mau pengembangan itu dengan dia melihat di sana ada potensi arkeologi tinggalan-tinggalan bersejarah itu, minimal nanti mereka bisa tahu dan memahami bagaimana teknik-teknik pengembangan, apakah itu daya tarik wisata yang ada di sekitar daerah air dan sungai kan gitu. Itu masukan saya Pak. Terima kasih. Semoga bisa diterima. Terima kasih. Terus yang kedua ini pertanyaan ini Pak. Pemberdayaan masyarakat Pak. Kan tidak, masyarakat di sekitar air dan sungai itu kan juga kadang memiliki kearifan lokal ya Pak. Bagaimana Bapak memberdayakan masyarakat begitu melihat di sekitar daerah air sungai itu ada kearifan lokal masyarakat yang harus Bapak tidak bisa labrak begitu saja. Bagaimana Bapak menangani permasalahan ini? Terima kasih Bapak. Terima kasih. Silakan Bapak. Tulis dari budayawan di Cirebon itu sungai-sungai bersejarah di Cirebon. Itu betul ada artefak, ada ini. Kalau kami orang Jawa, tapi kami dinas di Jawa Barat itu ada mayoritas Sunda yang harus belajar dengan mengenai budaya mereka. Ada macam-macam Pak, betul Pak. Itu juga nanti terima kasih kalau ada kita plotting kan. Terus terkait dengan tadi artefak lokal di Sunda itu ada namanya Kapatah di Sunda Pak. Itu ada 12. Itu kalau sudah pernah saya plotting kan dari hulu sampai hilir Pak. Saya harus menjaga itu. Ya memang kalau memang itu memang karyawan lokal kita dorong Pak, kita support. Memang seperti itu. Jadi itu salah satu kemarin waktu 2017 itu pertama kali di BWS Cimaung itu melakukan pemberdayaan masyarakat. Kita mengaduk betul nilai-nilai sejarah kearifan lokal. Jadi saya masih teringat sekali ada 12 papatah di Sunda. Semua bahasa Sunda, saya nggak tahu, kita bisa terjemahkan. Kita terjemahkan Pak, oh ini maksudnya. Persis Pak, itu intinya adalah dari hulu sampai hilir. Gitu. Saya kira itu Pak, oke, makasih. Terima kasih Bapak, sudah cukup Pak?
Ya, baik, pertanyaan kedua. Saya Sigit Sunarta dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Menarik sekali apa yang telah disampaikan oleh Pak Kepala BPUDS Cimanuk Sanggarum tadi. Pertanyaan saya simpel. Jadi sebetulnya yang namanya sungai itu sekarang dan untuk masa depan itu adalah sumber daya yang luar biasa vital bagi kita semuanya. Nah, kalau boleh tahu, perencanaan dalam hal misalkan pengurangan terhadap sedimentasi yang masuk ke sungai itu apakah sudah dilakukan? Itu kemudian apakah sudah direncanakan meskipun itu jangka panjang, karena kalau kita lihat di negara-negara maju itu sudah bisa mengakses, Pak. Itu satu, mungkin kalau nanti bisa diakses itu jadi sebuah media pembelajaran yang perlu direplikasi oleh das-das yang lain juga. Kemudian kalau lihat tadi kan sepertinya sudah ada jadi banyak aspek dalam ke arah integrated water resource management itu sudah mulai diupayakan gitu Pak ya. Nah jadi mungkin tambahan untuk solusi-solusi tematik itu bisa dimasukkan juga di peta mungkin yang adaptasi iklim seperti tadi yang Bapak jelaskan, pendekatan bioengineering yang sudah ada dibangun di situ gitu. Kemudian mungkin ada tematik yang lain misalnya isu untuk peran-peran masyarakat yang memang sangat aktif di sana gitu. KPS-nya di mana Pak yang paling aktif gitu. Terus mungkin juga ada instalasi pengolahan air limbah cair, mungkin perlu ditambahkan solusi. Terus dari peta ini sebenarnya kita bisa melihat permasalahan secara lebih utuh di skala das ya Pak ya. Nah saya rasa ini sangat penting sekali untuk menjadi referensi dalam perencanaan baik itu tata ruang, mungkin infrastruktur yang dibutuhkan untuk pemulihan kualitas air misalnya, atau penyelamatan keragaman hayati ikan-ikan. Nah itu masih jarang sekali dibahas tentang keragaman hayati Pak. Jadi saran kami mungkin tadi Bapak juga cerita soal model ya Pak ya. Perlu membuat satu model kawasan yang direncanakan dengan menerapkan prinsip integrated water resource atau resource management ini yang partisipatif, yang sustainable, yang skala jangka panjang seperti itu Pak, melibatkan semua stakeholder termasuk perempuan dan anak-anak gitu. Jadi perlu ditetapkan satu segmen tadi ya yang Bapak bilang, atau das yang kecil atau subdas atau wilayah mana yang memungkinkan untuk dimulai sebagai model bagaimana kita mulai merencanakan satu perencanaan yang terpadu itu, di mana di situ mengintegrasikan ya semua kepentingan, baik itu pengalokasian air, perlindungan kualitas air, pelestarian keragaman hayati, adaptasi iklim, juga partisipasi masyarakat dan lain sebagainya secara menyeluruh melibatkan seluruh stakeholder. Saya rasa kita perlu memulai itu ya Pak ya, karena di forum ini tuh kami bisa mengopilingnya, jadi langsung bisa di HP. Kalau pas main ke wilayah saya, oh ternyata di sini CAT, dengan CAT langsung otomatis kayak gitu. Jadi bahkan kalau teman-teman mau skripsi jadi ambil di sini juga, monggo buat tematik itu antara cekungan air tanah, penanggulangan banjir, mau di overlap kan bisa, monggo. Jadi ini memang layanan kami di BWS untuk menampilkan data untuk keperluan riset, keperluan perencanaan seperti itu. Ya, makasih Bu. Nanti ini beberapa lagi ada peta akan kita cobakan ke sini semua dulu. Memang kita sekarang berencana bermain spasial peta-peta seperti itu. Termasuk tadi terima kasih peta mengenai keaktifan komunitas di berapa bagus juga kita tampilkan lagi bagaimana yang kita punya data kita juga. Saya kira itu Ibu, terima kasih masukannya. Intinya satu, green construction kita bergeser ke green, itu kuncinya ya. Cimanuk memulai dibandingkan Bali lain itu I-nya itu karena apa? Karena itu menjadi untuk keberlanjutan lingkungan ya, yang kita tetap harus green karena memang itu berhati-hati. Tadi ada geoteknik, ada peta lempung bermasalah, kita harus berhati-hati, kita tidak tertanya juga ya. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih. Kami berharap inovasi-inovasi yang sudah beliau canangkan dan lakukan di BWS Cimanuk Cengkarung menjadi trigger dan gagasan ke depannya untuk penyempurnaan dalam usaha-usaha pengelolaan sumber daya air.
Pak Dwi Agus Kuncoro tadi menggelar paparan ini, bisa dikatakan Pak temanya apa dan apa yang dibicarakan? Ya, kita mengenalkan inovasi yang sudah dilakukan oleh saya dan teman-teman di BPWSI Manusanggarung dalam pengelolaan sumber daya air. Nah, dalam pengelolaan sumber daya itu ada 5 pilar pengelolaan, dan di dalam 5-5-nya kita mengenalkan inovasi kita. Nah, kenapa kita harus berinovasi? Untuk melakukan kinerja yang lebih cepat dalam melayani masyarakat. Apa tadi Pak kemudian yang dibicarakan sehingga para peserta juga tertarik Pak untuk bisa berinteraksi dengan Bapak? Yang pertama tadi para mahasiswa yang hadir sangat penting, itu ada peta bioteknik yang memang bisa diambil datanya. Para konsulen juga bisa dengan cepat, tidak harus mengambil sampel, masukkan ke lab lagi, dia cepat bisa untuk desain cepat. Ya, itu dari sisi teman-teman yang bergerak di dalam akademisi. Itu harus MOU atau gratis Pak? Itu gratis. Layanan itu gratis karena itu layanan kami. Jadi nanti akan link itu kan kita tampilkan di website. Tinggal diambil linknya itu. Gitu. Nah, untuk update sendiri seperti apa Pak? Update-nya nanti kita mau nambah titik. Ya, nambah titik. Gitu. Nambah titik. Dan itu juga ada aplikasi menginformasi ke masyarakat mengenai potensi dinamika sungai, sehingga mereka bisa memahami, mengetahui di mana posisi saya itu di daerah yang rentan dengan dinamika atau tidak. Itu juga penting, terutama masyarakat yang mau pasangan baru, mau beli rumah, wah ternyata perumahan ini sih nggak jadi. Itu penting. Aplikasi edukasi potensi dinamika sungai. Itu bisa di-download di mana? Di website kami. Nanti, ya. Bukan di app ya? Belum, bukan. Jadi kalian pulang dari sini selesai app kita tampilkan di website, silakan di-download. Ya. Itu boleh. Pak Dwi, dalam paparan tadi di wilayah kerja BPWS Cimanuk di Sanggarung seperti apa Pak perkembangannya Pak hingga saat ini Pak Dwi memimpin, apa yang telah dilakukan dan apa target ke depan Pak? Yang jelas yang kita rasakan setahun saya memimpin BPWS Sanggarung, apa pelayanan cepat melayani dengan alat berat itu. Itu sudah dirasakan banyak lapisan masyarakat bahwa BPWS respon cepat untuk mengirim alat berat dan menangani. Itu salah satu. Terus juga BPWS tetap melanjutkan program sebelum saya, Cimanis mendengar. Itu juga kita lanjutkan. Memang itu untuk menyaring bottom up seperti apa. Satu lagi Pak, untuk himbauannya Pak menjelang kekeringan ya Pak. Ya, ya menjelang kekeringan, BPWS menyiapkan armada peralatan. Kita sudah beli drone air. Nanti kami harus bersama dengan teman-teman pertanian, karena kami tidak memahami masalah tanaman. Di tanaman yang belum mau layu, informasikan ke kami akan datang, kami siram. Ya. Begitu. Untuk kerjasama dengan Dinas Pertanian seperti apa? Nah, ini kita biasanya rapat di setiap awal musim kemarau, kita rapat. Ada rencana mengundang PJ wali kota dan bupati? Mungkin rencananya sampai kepala dinas. Biar bisa langsung teknis sekali. Ya. Siap, makasih. Terakhir Pak, dalam program kerja di seluruh wilayah kerja BPWS Cimancis untuk program normalisasi sungai, terutama sungai-sungai yang masih memiliki kendala dan lain sebagainya, sedimentasi, sampah dan lainnya, bagaimana Pak ke depan nih Pak? Dan salah satu sungai yang menyebabkan banjir Pak, seperti apa nih Pak untuk normalisasi ke depan Pak? Kita prioritaskan untuk dinormalkan ya sungai-sungai yang penyebab banjir. Di Cirebon Timur sudah mulai 1 Mei sudah mulai normalisasi, dan yang lain juga akan mengikuti begitu ketika permintaan alat berat kami akan segera layani. Cuman kami perlu kerjasamanya dengan desa, masyarakat, pengamanan alat beratnya. Itu aja sih Pak. Dari pemaparan tadi untuk kegiatan World Water Forum di Bali ini, apa yang utamanya tujuannya yang ingin Bapak capai untuk kebermanfaatan ini Pak? Seperti apa Pak di ajang ini Pak? Di ajang ini yang perlu saya sampaikan tuh mengenai melestarikan sungai Pak. Nah, sehingga penting bahwa aplikasi edukasi sungai itu dikenalkan. Terus juga bagaimana melestarikan sungai, catchment area seperti apa gitu. Itu ya, Pak? Lebih ke sungai untuk Sungai karena sumber air ada di sungai. air adalah ibu kehidupan. Iya, itu. Baik, terima kasih. Pada waktu di rentang itu disukai oleh Kedua Negeri dan kedua ini belum beroperasi. Jadi kita akan di awal seperti ini. Baru 2 tahun baru dia boleh establis. Oke, lanjut. Ya. Ya, kapal tak spillway dan intik. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian kalau lihat bendungan spillway dengan intik dijauhkan. Mengapa? Pada waktu bendungan terisi air pada waktu musim. Ya, menurut SE Dirjen nomor 1 tahun 2019,
ada 4 langkah untuk membuat koordinasi irigasi dan ada 3 tahapan, tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Jadi pelaksanaan maupun operasi pemeliharaan